الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita bisa hadir di sini untuk melaksanakan kewajiban kita. Dan selanjutnya, masyarul muslimin rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sekalipun di antara perintah itu ada yang tidak kita sukai. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya mari kita tinggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, baik yang haram ataupun yang makruh, sekalipun di antara larangan itu ada yang menjadi hobi kita. Kita lakukan semua itu dengan tujuan untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, kepada ampunan Rabb kalian, dan kepada surganya, yang surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sambut seruan Allah Subhanahu wa taala itu dengan iman. Dan salah satu ciri dari orang yang beriman adalah innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-muslim akhul muslim. Sesungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sesama muslim tidak boleh membiarkan ada saudaranya yang dizalimi, dan sesama muslim tidak boleh membiarkan ketika ada saudaranya yang disakiti. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita perumpamaan bagaimana masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawaddihim, dalam urusan saling mencintai, wa tarahumihim, dan dalam urusan saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan dalam urusan saling berlemah lembut, masalul jasad, sebagaimana seperti satu tubuh.
idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'iril jasadi bisyahri wal khuma, maka seluruh anggota tubuh akan terjaga dan panas, artinya turut merasakan sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita tahu semua bahwa kondisi di Al-Aqsa beserta penduduknya, mereka disakiti oleh Zionis Israel. Maka kita tidak boleh diam ketika saudara-saudara di Palestina disakiti, didolimi hak-haknya, bahkan ketika Al-Aqsa dinodai kesuciannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita sedang merasakan sakit, tetapi mari kita renungi firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 104 yang mudah-mudahan menggambarkan kepada kita bahwa rasa sakit yang mereka derita nanti ada imbalan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Dan janganlah kalian lengah dalam menghadapi musuh-musuh kalian. "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jika kalian itu sakit, wahai orang-orang yang beriman, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga merasakan sakit sebagaimana sakit yang kalian rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang kafir Zionis, mereka juga menderita sama dengan menderitanya saudara-saudara kita. Tetapi di dalam ayat ini Allah memberikan kabar bahwa berbeda antara rasa sakit yang diderita saudara-saudara kita dengan rasa sakit yang diderita oleh orang-orang kafir. Karena Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Dan orang-orang beriman itu ketika ditimpa rasa sakit, mereka ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya orang-orang kafir tidak punya harapan sama sekali. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-36, ternyata orang-orang kafir juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fasayunfiqunaha summa taqunu alaihim hasratan summa yuhlabun. Mereka terus-menerus menginfakkan hartanya bahkan sampai habis. Tapi lihat, summa takunu alaihim hasratan, infak itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, summa yuhlabun, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini indikasinya sudah mulai terasa. Bagaimana kemudian Israel hari ini turun indeks ekonominya, nilai mata uangnya jatuh. Mereka menghadapi problem karena harus memberangkatkan pasukan cadangan yang tidak sedikit jumlahnya. Dan terakhir, mereka juga harus punya anggaran untuk para pengungsi yang selama ini tidak pernah mereka alami. Sementara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita, ketika mereka berinfak, Allah berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbah, sebagaimana orang yang menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu benih itu kemudian tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkai berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang digandaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita
dengan segala penderitaan yang sudah biasa mereka rasakan, justru diberikan kemuliaan. Karena seorang mukmin sangat yakin bahwa apapun yang ditakdirkan kepadanya adalah jalan menuju kemuliaan. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih jauh lagi, bahkan Allah mengajak kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan perniagaan tunjikum min adzabin alim, yang perniagaan itu bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perniagaan itu bentuknya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apa imbalannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan memberikan kepada kalian tempat yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi ketika orang-orang ini mendapatkan kesyahidan, sebagaimana sabda Rasulullah, man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang membela hartanya maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi, barang siapa yang berperang terbunuh membela keluarganya, au duna damihi, membela darahnya, au duna dinihi, atau membela agamanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa menyebarkan berita-berita yang menggembirakan kaum muslimin, membangkitkan semangat mereka. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perang adalah hal yang tidak disukai, dan Allah sudah kabarkan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian, wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu adalah hal yang tidak kalian sukai. Tapi Allah kemudian memberitahu kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi pada hal yang kalian benci ada kebaikan di sana untuk kalian, dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, justru di dalam hal-hal yang kalian cintai, yang kalian sukai, justru di sana ada keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lebih tahu hal-hal yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi ketika membela kehormatan kaum muslimin, membela kesucian Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita tidak membela saudara kita dengan darah kita atau dengan harta kita, maka minimal kita mendoakan mereka, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun 637 Masehi,
sahabat Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah membebaskan Al-Quds. Kuncinya kemudian diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan pada waktu itu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sama sekali tidak ada pembantaian. Sayyidina Umar bin Khattab meniru bagaimana pendahulunya Rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menaklukkan kota Mekah. Masa pun berlalu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, 550 tahun kemudian, di tahun 1187 Masih, Al-Quds dikuasai oleh orang Romawi, oleh tentara salib. Dan kemudian Allah hadirkan Salahuddin Al-Ayyubi yang beliau bukan orang Palestina untuk membebaskannya. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, 800 tahun sekian kemudian, Zionis laknatullah menguasai Al-Quds. Apa yang kita lakukan? Akankah kita diam? Bagaimana ketika satu saat anak cucu kita dengan bangganya bercerita membaca sejarah Al-Quds di tahun 637, Al-Quds dibebaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Ketika tahun 1187 Al-Quds dibebaskan oleh Salahuddin, maka di tahun 2023 di manakah kita berada? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di manakah kita berada saat kiblat pertama umat Islam dinodai? Di manakah keberadaan kita saat saudara-saudara kita dibantai? Di manakah keberadaan kita saat mereka diusir dari rumah-rumah mereka? Hari ini iman kita dipertanyakan. Seberapa besar pembelaan kita terhadap urusan Palestina, terhadap urusan Masjidil Aqsa, berbanding lurus dengan kualitas keimanan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita semangat untuk membela agama Allah, menjadi penolong-penolong agamanya, sehingga ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, kita punya jawaban atas apa yang terjadi hari ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.